warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq, baik yang offline maupun yang online, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah. Pagi hari ini atas izinnya kita semua dapat hadir, terutama yang di masjid, untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan iman kita, Islam kita semakin baik, semakin sempurna, semakin kuat, yang pada saatnya nanti kita bawa mati menghadap kepada Allah, benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini edisi kajian doa-doa di dalam Al-Quran. Kita sudah membahas sampai hari ini adalah edisi doa yang nomor 4 di dalam surah Al-Baqarah. Mumpung dereng kathah diapalaken nggih. Yang pertama dulu di Al-Baqarah 137, doa mohon diterima amal. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah hafal ya. Yang kedua doa yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 201, sabu jagat. Jelas hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga edisi doa yang pernah dibaca oleh Nabi Daud tentang minta sabar dan minta diberikan kekuatan. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan hari ini doa pamungkas dalam Al-Baqarah, yaitu di ayat yang paling akhir 286 yang sering kita baca, bunyinya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di antara sekian doa yang diajarkan, hanya doa inilah yang oleh Rasulullah diwajibkan membaca setiap malam. Yang lain-lain tentatif dan kondisional. Tapi khusus yang satu ini Bapak Ibu. Jangan pernah kita terlelap dalam tidur kita sebelum kita membaca doa ini. Dan biasanya doa ini selalu disertai dengan ayat sebelumnya. Karena ini 286 Al-Baqarah, itu harus diawali 285 di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a barang siapa yang membaca bi ayatain dengan 2 ayat min akhiri suratil Baqarah,
dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, di waktu malam menjelang tidur, faqad kafata, maka sungguh Allah akan mencukupi dia. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di waktu malam menjelang tidur, faqad kafata, maka sungguh Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Itu banyak ulama-ulama memberikan tafsir. Salah satunya adalah mencukupi keimanannya sehingga dia bangun dalam kondisi iman yang lebih baik. Yang kedua, mencukupi rizkinya sehingga dia bangun dalam keadaan rizkinya semuanya tercover. Ini cocok untuk jamaah Baitul Haq yang utangnya banyak. Yang ketiga, bahkan ulama mengatakan seandainya orang itu terlewatkan tidak melaksanakan qiyamul lail, maka Allah catat dia sebagai qiyamul lail karena berkah dari 2 ayat. Nah, yang kedua, biasanya ayat ini dipasangkan dengan beberapa surat yang terpilih. As-Suwar Al-Mukhtar. Apa saja? Pertama dimulai dari surah Al-Ikhlas. Ini biasanya diwirid malam atau pagi. Jumlahnya ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 7, silahkan. Tapi biasanya orang milih 3 kali. Jumlah yang paling ideal. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, dilanjutkan 5 ayat Al-Baqarah pertama. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sampai wa ulaika humul muflihun. Dilanjutkan kemudian 255, 256 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Boleh. Boleh juga diteruskan la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Atau tambah 1 ayat lagi, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Baru ditutup surat Al-Baqarah. Ambil 2 boleh, ambil 3 juga boleh. Mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard boleh, atau 2 ayat saja. Mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sampai terakhir tadi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau tanya pahalanya, Pak, jangan tanya. Kalau panjang tiap malam mengamalkan mulai Al-Ikhlas sampai terakhir surat Al-Baqarah, tidak butuh, tidak lebih, hanya 10 menit saja. Semua urusan kehidupan kita akan ditoto sama Allah. Nah, sekarang kita akan bahas secara spesifik ayat yang terakhir tadi. Karena itu jangan sampai kita tidur kecuali kita sudah membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi seperti yang saya jelaskan, bahwa Al-Quran itu bisa dikaji dengan ilmiah, bisa. Yang kedua, Al-Quran juga bisa dipakai untuk zikir dan doa. Tapi tertentu. Namanya As-Suwar Al-Mukhtar. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan keberuntungan bagi orang yang mencintai 2 surat dan membacanya setiap malam. Karena 2 surat ini bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman, hisab, dan juga siksa neraka. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya dengan ayat ini. Membaca surah Al-Baqarah dan membaca surah Ali Imran. Surah ini menjadi naungan di hari kiamat. Setiap mau tidur. Membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran. Jamaah kaget. Pirang jam Ustaz. Karena Al-Baqarah dimix dengan Ali Imran itu jumlahnya ada sekitar 4 juz. 4 juz itu kalau dibaca murattal ketemunya bisa 2,5 jam. Nek kate turu maca 2,5 jam, iso gak turu-turu, Pak. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah,
bolehkah kami meringkasnya ya Rasulullah? Meringkasnya. Sekarang Al-Baqarah 280 berapa tadi? 6. Ali Imran ayatnya jumlahnya 200. Berarti kalau kita total semuanya, kita baca 486 ayat. Wah, angel ini, angel, gak mungkin. Rasulullah mempunyai solusi. Pilihlah ayat doa yang terakhir. Ayat doa yang terakhir itu 285, 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 285. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna. Orang yang baca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah mau tidur ditulis oleh Allah seperti membaca Al-Baqarah seluruhnya. Allahu akbar. Milih pun Pak, seluruhnya atau 2 ayat? Enggak usah jawab, sudah tahu jawabannya. 2 ayat. Ali Imran diwakili 2 ayat juga. Ayatnya doa. 180, 190, 191. Mulai mana? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini belum kita bahas tapi saya sampaikan dulu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Terus Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ada lagi Rabbana? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa baca ini Bapak Ibu? Ditulis seperti membaca Ali Imran seluruhnya. Masya Allah. Nabi itu kan ngerti Pak, tentang kita itu ngerti banget. Ngerti nih jamaah, senengane wiritan didik, tapi senengane ganjaran akeh. Al-Kahfi mau menghafal sekian surat, sekian ayat, ternyata nggak mampu, cukup hafalkan 10 ayat yang pertama. Kadang-kadang 10 ayat yang pertama masih ditawar. Kalau 1 ayat bagaimana? Hobinya nawar. Baik. Salah satunya adalah fakot kafata. Fakot kafata itu maka sungguh Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Kebutuhan rohaninya dicukupi, kebutuhan jasmaninya dicukupi. Maka saya sering mengatakan Bapak Ibu, tidak ada orang yang hari-harinya berzikir pagi dan sore, dia baca ayat-ayat Al-Quran, kecuali hidupnya akan tenang. Tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Apa? Semua dicukupi sama Allah. Asalkan istiqomah. Jadi ritual kami Pak, setiap mau tidur itu ya, pertama baca Al-Mulk sekali saja, tidak usah banyak-banyak. Tabarok itu Pak ya. Terus pakai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. 5 ayat pertama Al-Baqarah, tambahkan ayat kursi, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Selesai semua. Pagi hari kita bangun, imannya kuat, hatinya tenang, rizkinya telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Senang nama buatan kurungnya tadi. Senang. Pun senang tak Pak, ya diamal. Baik. Konten doanya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dari doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wahai Tuhan kami. Ada ulama yang tidak mau pakai hai. Tuhan kami saja. Ya. Dan tidak ada kata ya, tidak ada kata-kata wahai.
Karena setiap berdoa itu seakan-akan Allah itu dekat sekali. Jadi pakai Rabbana. Dulu pernah ya Rasulullah itu pakai iya. Satu-satunya di Al-Quran, doa yang ada wahainya itu cuman ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menghina Al-Quran. Kenapa Rasulullah itu pakai wahai waktu itu? Karena posisinya mewakili orang-orang yang mengejek Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran itu jauh dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan. Tapi selain itu semuanya tidak pakai iya, hanya Rabbana atau Rabbi. Menunjukkan kita sangat dekat dengan Allah. Orang yang berdoa itu kan seakan-akan Allah itu dekat di hadapan kita. La tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami ya Allah. Inna sina, jika kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Jadi kita mohon kepada Allah yang mempunyai pahala, yang mempunyai balasan, agar tidak menghukum kita kalau kita lupa atau salah. Ini konteksnya adalah bahwa orang yang lupa atau salah, khotok itu salah yang tidak sengaja, itu tidak kena hukum. Ya, apapun yang dilakukan karena faktor lupa atau salah itu tidak kena hukum. Yang kena hukum itu adalah yang sengaja. Makanya nanti kalau masuk Ramadan, kemudian kita sudah niat puasa, pada subuh tidur. Ketika bangun melihat cincau masih ada di meja atau teh lah. Kemudian diseruput Bapak Ibu. Diseruput karena lupa atau tidak sengaja, maka dia tidak kena dosa dan puasanya tetap sah. Bagaimana kalau setelah es teh kemudian dilanjutkan satu piring Pak Ustadz? Nah ini yang batal loh Pak Ibu. Karena orang biasanya lupa itu kan hanya beberapa detik Pak. Ngombe sak seruputan, loh lali aku posok diteke. Tapi ini diterusno sak segone Pak, sak sambele bisa. Nah ini beda urusan. Jangankan urusan makan minum, maaf kalau kelupaan dalam hubungan suami istri di siang Ramadan karena lupa sah, tinggal mandi saja kemudian dilanjutkan puasanya. Tapi pertanyaannya, apa iya ngono iku lali? Mosok lali janjian. Paling enggak yang istrinya mengingatkan. Ini menunjukkan apa? Ya Allah, kami ini tempatnya salah. Kami tempatnya dosa. Kami tempatnya lupa. Tapi tolong ya Allah, janganlah engkau hukum kami terhadap kelupaan kami dan kesalahan kami yang tidak kami sengaja. Ini Pak, yang pertama. Jadi apa istilahnya, minta apa ini? Minta dispensasi atau apa? Bapak Ibu tahu filosofi lupa itu biasanya berapa kali? Wong lali nih kalau biasanya pinten wong lali. Dibatasi berapa? 3 kali. Lali, wis. Lali maneh, wis. Lali maneh, wis. Nek ping 4 bukan lupa itu Pak. Istiqomah. Balik-balik kok lala ya. Ada ayat yang cukup bagus di Quran itu Pak. Innalladzina amanu, orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Mari murtad lebu Islamane, summa amanu, masuk Islam lagi. Summa kafaru, kemudian murtad. Summa zdadu kufra, tapi setelah murtad yang kedua dia tidak kembali kepada Islam, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan pernah mengampuninya selama-lamanya. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan menunjukkan jalan yang lurus bagi dia. Kita hitung, iman, murtad. Iman, murtad, terus nggak kembali lagi. Murtad terus. Berarti ada iman, murtad, iman, murtad. Ada 3 kali.
Mungkin ada kasus beberapa public figure yang sering kita lihat, kita tonton itu ada artis dulunya Islam, murtad, balik ke Islam lagi, murtad lagi, balik ke Islam lagi, murtad lagi, dan murtad terus sampai mati dia dalam keadaan kafir. Maka ayat ini kena. Selamanya Allah tidak akan pernah mengampuni ini dan tidak akan pernah mendapatkan petunjuk hidayah. Artinya apa? Ada kesempatan yang dia sia-siakan. 3 kali kasih Allah kesempatan, masih diampuni sama Allah, masih diampuni sama Allah. Ini adalah shock terapi Bapak Ibu. Orang salah itu bawaan manusia. Katanya bahasanya Bang Roma itu kehilangan tongkat atau masuk lubang. Tapi tolong kalau masuk lubang jangan masuk lubang yang sama. 1 kali salah diampuni Allah, 2 kali salah diampuni Allah, 3 kali salah diampuni Allah. Kesalahannya sama, Pak. Berikutnya tanpa ampun dia. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Jangan lagi ada alasan bahwa Allah tidak Maha Pengampun. Katanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kok sampai enggak diampuni? Karena fasilitas pengampun dan penyayangnya Allah itu ada batasannya. Kalau tidak, Pak, maka tidak ada hukum di muka bumi ini. Lost semua. Kalau tidak ada hukum, Pak, bisa berbahaya. Kehidupan ini akan carut-marut kalau tidak ada hukum. Maka Allah batasi. Jangankan urusan pengampunan, Pak. Urusan talak saja. Apa talak itu? Cerai saja dibatasi. Seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya sekali. Talak roj'i yang pertama. Boleh rujuk. Kemudian setelah rujuk konflik lagi, menjatuhkan talak lagi. Roj'i yang kedua. Boleh rujuk. Ternyata setelah rujuk punya masalah lagi. Jatuhkan talak yang ketiga. Dalam fikih namanya talak bain kubro. Yang ketiga ini sudah tanpa ampun. Orang yang melakukannya tidak boleh kembali kepada istrinya. Kecuali istrinya harus menikah dengan orang lain dan dikumpuli, kemudian diceraikan, lalu dinikah lagi oleh ex suaminya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Fa'in tollakoha. Maka siapa suami yang menalak istrinya dengan talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi seorang suami kembali kepada istrinya mim ba'du, setelah talak yang ketiga itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia dinikah oleh laki-laki lain, dikumpuli, diceraikan. Tidak mungkin terjadi. Jadi itu filosofi Allah Maha Pengampun. Jangan dikira Allah Maha Pengampun dosa tok. Lah apa bro dosa bu? Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Ingat, ampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas bagi mereka yang memang ingin diampuni. Makanya ada di atas ayat itu kan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah mengazab orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya apa? Allah akan mengampuni mereka yang mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami. La tahmil alaina isran. Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang pernah engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Dihukum dengan beban, Bapak Ibu. Pernah mendengar cerita orang-orang terdahulu, Pak, kalau Allah menghukumnya itu bagaimana? Jadi kalau Allah itu menghukumnya, umatnya Nabi Musa disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Jadi kalau ada berdosa, suruh bunuh dirinya sendiri, dibunuh. Yang kedua, pernah Allah juga memberikan hukuman kepada umat terdahulu itu melarang memakan sesuatu. Ini terjadi pada zaman Israel, Bani Israel. Bani Israel itu pernah dilarang untuk makan daging sapi karena keingkarannya. Dan yang ketiga, mereka itu selalu mendapat
azab yang muajjal, azab yang kontak. Ingat peristiwa hari Sabtu itu, ketika Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepada Israel agar beribadah, mereka milih mana, ibadah harian atau ibadah mingguan. Mereka milih ibadah mingguan. Dan harinya pun mereka suruh milih sendiri. Kalau mingguan hari apa dipilih? Hari Sabtu. Karena mereka tahu Pak, hobinya kan cari ikan. Di hari Sabtu itu jarang ikan muncul. Mereka pilih, aman mesti. Tapi Allah mengujinya. Justru pada hari yang mereka tentukan sendiri untuk ibadah, Allah menguji. Hari Sabtu, iwai muncul kabeh. Akhirnya masjidnya itu kosong. Semua lari ke laut, ke sungai, nyari ikan. Apa yang Allah sampaikan kepada mereka? Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Dikutuk jadi kera. Umat terdahulu setiap salah Pak, langsung diazab. Salah, diazab. Salah, diazab. Sekarang tidak. Umatnya Nabi Muhammad ini azabnya muajjal, ditunda. Tidak kontan. Umatnya Nabi Nuh ketika mereka melecehkan nabinya langsung turunkan azab. Umat Nabi Hud melecehkan langsung diazab. Hujan batu Bapak. Nabi Lut langsung diazab LGBT itu. Jelas. Ya. Sekarang LGBT di mana-mana ya tambah sehat walafiat sing nglakoni. Bapak Ibu, ini namanya wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablik. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau berikan sesuatu kepada kami yang kami tidak mampu ya Allah. Yang kami tidak mampu. Doa ini kita baca setiap sholat bagus Bapak Ibu, mau tidur juga bagus. Jadi kalau ada ujian, kita diuji sama Allah, apapun ujiannya Bapak Ibu. Namanya manusia kan ujiannya banyak, macam-macam. Karena dengan ujian itu Allah tahu kadar keimanan kita. Ayat doa yang terakhir ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu untuk menghadapinya. Makanya kita katakan bahwa insya Allah kita ini mampu menghadapinya. Salah satu potensi yang berikan Allah kepada kita, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mudah beradaptasi. 2 tahun ini kita benar-benar luar biasa Bapak. Ya. Dalam pendekatan manapun, tetap ini adalah ujian dari Allah. Ya. Ujian dari Allah. Kemarin kan saya baca Sirah Nabawi. Sirah Nabawi itu ada peristiwa namanya peristiwa boikot. Boikot siapa? Bani Hashim diboikot oleh musyrik Mekah. Menjelang Abu Thalib wafat. Bapak Ibu tanya berapa tahun Nabi diboikot ekonomi itu? 3 tahun. 3 tahun. Dan itu pernah saya sampaikan, ada jamaah yang tanya kepada saya, Pak, pandemi ini berapa tahun? Saya ngawur aja Pak. Kira-kira 3 tahun baru selesai. Dulu masih ada jejak digitalnya saya ngomong seperti itu. Loh, atas dasar apa Pak Muzaki ngomong seperti itu? Saya tidak punya dasar apa-apa, tapi saya hanya membaca bahwa Nabi pun pernah diperlakukan seperti itu, diisolasi. Apalah bahasanya PPKM lah, PSBB lah. Dan ini sudah berjalan 2,5 tahun Bapak. Tinggal setengah tahun. Sabar ya. Sabar ya. Dan berita yang sangat mengembirakan kemarin datang dari Saudi Arabia. Kiblatnya orang Islam. Per Sabtu 5 Maret kemarin dirilis dari Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Saudi. Saya kira bukan rahasia umum. Pidatonya sudah tersebar kemana-mana, kemudian teks rilisnya sudah tersebar kemana-mana. Kalau per Sabtu itu Saudi telah mencabut 5 pembatasan dalam pandemi COVID. 1, mencabut karantina. Anda umroh sekarang aman, Pak. 2, mencabut PCR, swab, dan antigen. Sekarang tidak ada sokrok-sokrokan lagi di sana.
Yang ketiga mencabut social distancing, tidak ada lagi jarak baik dalam sholat softnya maupun di luar kerumunan, tidak ada masalah. Yang keempat, masker tidak lagi wajib, tapi masker hanya anjuran bagi yang tidak enak badan atau sakit. Dan yang kelima, ini yang paling menggembirakan, pemerintah Saudi telah menganggap virus Omikron ini adalah flu biasa. 5 keputusan yang bisa menyebabkan perubahan besar-besaran, utamanya kepada kita kaum muslimin ketika menyambut bulan suci Ramadan. Saya berpidato seperti ini, kemudian banyak netizen yang tanya kepada saya, apakah Al-Akbar sudah? Belum. Karena bingung Bapak Ibu. Saya pikir di dalam rapat itu kenapa harus bingung? Bukankah ada sudah contoh yang baik dari kerajaan Saudi? Dan kiblatnya adalah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kita lihat semuanya, foto-fotonya, videonya, dan semuanya bukan hoax, asli. Semuanya rapat seperti sedia kala. Seperti kita saksikan di Masjid Baitul Haq pada pagi hari ini, karpet permadani yang tebal, indah, empuk ini sudah dipasang kembali. Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa ada bingung? Saya tanya kepada teman-teman di DPR RI juga sama. Mas, ya apa Mas? Parlemen kita menanggapi keputusan Saudi? Jawabannya bingung. Terus ada teman jadi salah satu staf ahli Wapres itu, saya tanya, Mas istana Mas bingung. Bagaimana harus merubah begini, harus bingung. Nah, bingung itu ada dua Bapak Ibu. Di dalam filosofi kebingungan itu ada dua. Yang pertama adalah satu, ketidakmengertian dengan situasi. Maaf, harus saya sampaikan walaupun pahit, dan ini masuk YouTube. Yang kedua, karena ada dusta di antara kita. Silakan diterjemahkan sendiri. Kebingungan dalam filosofi kehidupan itu selalu dua. Ketidaktahuan kita terhadap masalah. Saya ke Baitul Haq dulu berapa puluh tahun yang lalu. Pertama kali nyari masjid ini bingung. Karena nggak tahu. Sekarang saya tahu, lost. Yang kedua karena apa? Jangan ada dusta di antara kita. Pasti ada kebohongan. Bapak-bapak kalau bohong sama istri, pulang ke rumah bingung. HP ini dipaspor, didekep terus, sampai turu-turu HP ini digowo terus bingung deh. Sampai nang jeding, buang air dibawa, akhirnya jatuh ke kloset, kapok kan. Kebingungan selalu dua. Dan jawaban-jawaban dari mereka bingung. Saya bikin, kita ini punya ulama, kita ini punya guru besar, punya imam besar. Kenapa tidak kita dengarkan mereka? Karena kita bulat Bapak Ibu. Kita ini yang pelaku, setiap hari saya mimpin sholat di sana itu sudah memutuskan rapat. Dari dulu saya sudah ingin rapat, apalagi ada keputusan dari Saudi. Kenapa harus bingung? Apalagi yang dibingungkan? Ya. Nah, ini. Baik. Nah, doa kita ini diakhiri dengan doa pamungkas, Bapak. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Bapak Ibu sekalian, apakah kita hidup berislam ini kemudian aman? Tidak. Tidak. Jangan pernah aman bahwa kita ini hidup berislam. Sejarah menorehkan di mana ada risalah Allah ditebarkan di muka bumi ini. Di situ adalah musuh-musuh Allah. Namanya ada Allah itu ada. Namanya siapa? Hizbus Syaiton. Kita belajar dari era para nabi dan rasul. Mana ada nabi, rasul yang menyebarkan agama yang tidak ditentang? Sebutkan mana nabi? Mulus terus, lancar terus, kita mengamalkan agama ini mulus terus, lancar terus. Nah, karena doa ini akhirnya wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah dari orang-orang kafir. Bapak Ibu, sekarang ini Pak, namanya kafir itu sudah merongrong kita itu luar biasa. Dan alat mereka lebih canggih dari kita. Mereka punya handphone ini.
Oh, jangankan urusan masalah sosial, urusan didik anak aja sekarang beratnya minta ampun, Pak. Betul nggak? Karena ada gadgetnya. Punya siapa ini? Kafir, Pak. Serangan mereka itu luar biasa. Ya, serangan mereka itu luar biasa. Tanpa pertolongan Allah, tidak akan bisa. Makanya tanya, bagaimana kita menyelamatkan Islam di Indonesia? Ya mohon kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kompak. Bersatu Bapak Ibu. Dan menjalankan syariat. Tidak mungkin kita mohon kepada Allah, tapi kalau sehari-hari perilaku kita tidak mencerminkan perilaku Islam. Artinya tanpa kekuatan dari Allah, tidak mungkin kita bisa melawan ancaman orang-orang kafir. Maka akhir dari sini, wansurna alal qaumil kafir. Doa ini sama dengan doanya Nabi Daud yang lalu kita jelaskan di akhirnya. Dulu doanya kan, Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini juga sama, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jangan pernah kita tertidur di malam hari kecuali kita membaca doa ini disempurnakan dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, kalau tidak dibuktikan, tidak bisa kita merasakan bagaimana efek dari doa yang kita baca. Ini doa edisi yang keempat. Saya kira cukup keterangan saya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak juga terima kasih. Karena saya ada acara khataman Al-Quran. Monggo. Ada mungkin yang di chat. Atau Bapak Ibu yang di masjid mungkin ada yang ingin bertanya tentang doa-doa yang telah diajarkan. Saya tunggu sampai 2 jam. Oh iya, ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, di chat juga tidak ada. Artinya semua mungkin sudah mengamalkan doa ini dalam sehari-hari. Bapak Ibu saya, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya. Ya. Jadi itu berdasarkan urutannya. Jadi berdasarkan urutannya. Tapi kalau kita memulai dengan Al-Fatihah dulu juga tidak ada masalah. Misalkan Fatihah dulu, ya Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi harus Fatihah lagi. Karena Fatihah itu posisinya di tengah-tengah untuk menjembatani antara An-Nas dan Al-Baqarah tadi. Itu harus pakai Fatihah. Saya sendiri, betul tadi Bapak, setiap kali wiritan itu selalu saya awali Fatihah dulu. Saya baca Fatihah dulu, baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah lagi, baru Al-Baqarah, ayat kursi, terus akhir surat Al-Baqarah. Monggo, mau dimulai Fatihah dulu boleh, atau Fatihahnya ada di antara An-Nas dan Al-Baqarah. Jadi Fatihah itu fungsinya untuk menjembatani antara surat yang paling akhir dengan surat yang paling awal. Tapi Fatihah itu memang selalu di awal, boleh. Kalau saya sendiri Fatihah dulu, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru Al-Fatihah lagi. Teman-teman itu Bapak Ibu, yang khataman Quran, para hafidh biasanya, itu memulai dengan apa? Al-Fatihah kan? Terus sampai Al-Baqarah, Ali Imran, sampai terakhir An-Nas lagi. An-Nas ini tidak berhenti biasanya. Mereka lanjutkan Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah, ayat kursi, dan akhir Al-Baqarah. Untuk mengambil keutamaan dan fadilah. Jadi prakteknya baik juga memulai dengan Al-Fatihah dulu. Baik. Tapi jika tidak, memang Al-Fatihah itu ada di antara tengah-tengah antara An-Nas dan Al-Baqarah. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Napa wonten malih Bapak Ibu? Alhamdulillah cukup. Baik yang di online pun tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala memberikan ilmu manfaat kepada kita. Semoga seluruh jamaah diberikan berkah umur, bisa sampai nanti menjumpai bulan suci Ramadan, dan siap lahir batin untuk menjemput dan menyambut Ramadan, dan diberikan rahmat berkah yang besar dari Allah.
melalui bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.